ya berarti kan ada 34 provinsi ya, tapi yang paling banyak mungkin di Jawa. Jadi saya belum bisa menjawab untuk di kuota di sini berapa, tidak ada termasuk kuotanya ya, termasuk rupiah dan total kuotanya juga tidak ada untuk per provinsi. Kami belum punya datanya. Ini yang kami sampaikan ini data secara nasional. Jadi saya di kantor sini belum punya data secara provinsi. Kemudian yang 2% Pemda tadi, nanti mungkin setelah ini bisa ditanyakan ke Pemda ya, ini ranahnya Pemda. Tapi yang jelas Pemda yang perlu menyiapkan anggarannya itu dulu, masuk ke APBD perubahan ya Pak Ais ya. Menyiapkan dananya dulu, masuk ke APBD perubahan, terus disampaikan ke Kementerian Keuangan di pusat, hingga nanti menjadi syarat pencairan DAU di bulan Oktober, November, Desember. Apabila Pemda tidak menganggarkan 2% ini untuk bantalan sosial ini, nanti DAU-nya akan ditahan. Tidak disalurkan terlebih dahulu sebelum Pemda menganggarkan 2%, baik provinsi maupun kabupaten kota. Itu ya Pak Anton ya. Itu mungkin itu Pak DAU-nya untuk triwulan 3? Iya, Oktober, November, Desember. Mulai Oktober ya? Iya, Oktober, November, Desember. 3 bulan terakhir ya. 2% dari anggaran DAU Pemda itu harus dianggarkan untuk bantuan sosial tadi, untuk angkot. Tadi kan ada untuk angkot, untuk UMKM, untuk nelayan. Nah itu dari agak besar. Nah, terlambat. Ya nggak apa-apa, nanti ikut aja teman-teman. Nah itu ya Pak Anton ya. Ya, jadi sekali lagi untuk pembagian per provinsi nggak ada ya, nggak ada. Ini memang yang kami sampaikan ini pusat semua, ya pusat semua secara terpusat, jadi nggak dipecah-pecah ke per provinsi. Mungkin yang lain? Pak, mungkin ini terkait ini dana bantuan, terdapat juga bantuan 600.000 per pekerja, ya dari untuk 16 juta pekerja, gaji maksimum 3,5 juta. Di bawah maksimum 3,5 juta. Mungkin Pak bisa dijelaskan terkait pekerjanya itu, yang mendapat pekerja yang bagaimana itu Pak? Syaratnya pekerja yang apakah semua pekerja termasuk PNS atau apa, mungkin kategorinya pekerja yang bagaimana Pak? Nah, karena itu yang banyak dipertanyakan Pak. Ini sebetulnya ranahnya nanti di dinas tenaga kerja. Nanti bisa ditanyakan ke Dinas Tenaga Kerja apa saja yang mendapatkan bantuan subsidi upah sebesar nanti 9,60 triliun, tapi untuk seluruh Indonesia ya. Jadi pekerja yang gaji maksimalnya 3, juta per bulan, ini nanti ranahnya aturan junisnya itu oleh Kemenak Kertran. Kalau di daerah berarti ya mungkin di dinas Kemenak Kertran, nanti tolong ditanyakan ke sana ya. Jadi kami di Kementerian Keuangan hanya menyampaikan besarannya saja, tapi junisnya nanti di sana Pak. Siapa saja yang mendapat subsidi 600.000 hanya sekali, tapi ya hanya sekali saja 600.000. Apakah Bapak-bapak wartawan dapat gitu ya? Ditanyakan di sana di Kementerian Keuangan. Di dinas tenaga kerja ya. Dinas tenaga kerja. Ya. Jadi ranahnya berbeda Pak. Kalau kita kan pagu anggarannya, kita sediakan anggarannya. Tapi untuk teknis untuk penyaluran anggarannya untuk teknis penyaluran atas anggaran yang sudah disediakan, kami sediakan ini kementerian-kementerian terkait termasuk Pemda. Jadi kontribusi Pemda ini juga sangat diperlukan karena untuk pengalihan subsidi yang kita ambil dari pengurangan subsidi atau kenaikan bagian ini, di Pemda juga harus memiliki kontribusi yang sangat penting ke masyarakat langsung, terutama ke masyarakat yang miskin dan juga pekerja-pekerja yang menurut kriteria itu perlu mendapat bantuan seperti ojek, tenaga lepas, UMKM dan juga nelayan. Nah, karena memang
kemarin subsidi yang sudah kita anggarkan ini membengkak 3 kali lipat, dan juga penikmatnya ini adalah orang di luar dari sasaran kita. Nah, ini yang kita alihkan. Nah, dan juga ini juga ada peraturan dari PMK 134 yang mengatur Pemda memiliki kewajiban untuk berkontribusi untuk menganggarkan juga dalam hal perlindungan sosial untuk bagi masyarakat miskin setempat. Itu mungkin. Jadi untuk teknisnya mungkin di kementerian setempat ya. Jadi kita menganggarkan dan juga memberikan kebijakan bahwa penganggaran ini harus tepat sasaran, harus disampaikan ke masyarakat yang berhak untuk menerimanya. Nah, tapi untuk teknisnya ini memang ke kementerian terkait. Dinas ya. Jadi ke Dinas Tenaga Kerja ya, Pak Salmon ya. Ya. Jadi ke sana nanti bisa dikonfirmasi ke sana nanti persiapannya seperti apa di sana. Baik, yang lain kalau masih ada cukup ya. Nanti yang datang belakangan nanti ngikuti aja ya, itu ya. Press release kami sudah lengkap, sudah yang kami sampaikan selain di TV. Sebetulnya sudah kami tulis juga di press release itu, dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu dalam memberitakan koran kan ini dari sisi yang lain ya. Kalau kemarin mungkin dari sisi demonya saja yang dituntut masyarakat itu negara tidak berpihak ke rakyat kan gitu ya. Nah, ini untuk mengimbangi juga ya, bukan untuk mengimbangi ya. Intinya memang negara hadir untuk masyarakat sebetulnya dari sisi subsidi ya. Nah, subsidi ini berarti kan dari APBN dianggarkan untuk memberikan ruang ya kepada masyarakat miskin yang tadi untuk BBM tadi ya. Sebetulnya BBM itu kan tidak fair ya, yang masyarakat mampu masih membeli tadi ya. Artinya sebetulnya memang solar itu ya untuk masyarakat miskin, nelayan, kan pakai solar tuh, nelayan tuh, apalagi yang pakai solar, pekerja kasar ya, misalnya yang pertanian itu pakai mesin pertanian itu pakai solar itu, nah kayak gitu-gitu sebetulnya yang berhak. Tapi mereka malah kadang nelayan itu membelinya dapatnya yang mahal ya, karena antri nggak dapat, antrinya didominasi oleh truk-truk besar, ya, dan mereka kayaknya juga saya nggak tahu ya, katanya ini ya ada preman kayak ada apa kayak nggak tahu ya, dipermainkan juga nggak tahu permainan di sana. Itu tadi saya bilang itu hanya 1% ya dari 143,4 triliun ya, itu hanya dinikmati oleh rakyat miskin. Di slide saya tadi nanti kami bagi ya, hanya 1%, 0,79 triliun itu se-Indonesia ya. Terus Pertalite itu hanya 17% itu dinikmati rakyat miskin. Motor, ya pemotor, angkot, itu taksi, itu hanya 17%. Yang lainnya itu mobil bagus itu. Ya tahu? Mobil bagus kan? Ya coba mobil bagus. Mobilnya Bapak Ibu juga. Ya kalau di kantor TVRI harusnya sama dengan kantor kami. Itu jangan pakai Pertalite, harusnya pakai Pertamax. Nah, iya Pertamax harusnya pakai Pertamax. Tapi isinya kadang ya banyak yang kita merahnya dicopot menjadi ya itu nggak benar. Harusnya Pertamax ya. Pertamax itu juga harganya yang sudah mahal itu sebenarnya masih disubsidi juga, gitu ya. Pertalite tadi harusnya kan berapa tadi? Harga keekonomianya berapa tadi? 14.000. 14.000. 14.000. Jadi masih 4.000 sekian subsidi, masih disubsidi pemerintah. Ya, makanya itu masih antri itu. Di sini itu masih antri. 10.000 aja masih antri. Karena memang sebetulnya stoknya dikurangi, karena sebetulnya hanya berapa tadi? 17% itu dari stok yang ada itu hanya untuk masyarakat miskin. Tapi kalau memang disediakan 17% banyak demo itu. ya itu nanti kalau masalah bensin ya nanti di perhubungan atau di Pertamina ya Bapak Ibu